Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Masih semangat pagi ini? Masih. Masih ada yang ngantuk kayaknya. Bapak minta tolong kalian berdiri sebentar. Ya, berdiri dulu. Sudah berdiri ya, Pak? Tata berdiri, Tata. Sudah berdiri, Pak. Pegang pinggang kamu sebelah teman sebelah kiri dan kanannya. Terus bilang, bangun semangat, bangun semangat. Bapak itu nanti dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, bangun semangat, bangun semangat ya. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih. Itu Pak Dimas kayaknya. Baik, bisa minta tolong dicek sampah yang di bawah meja atau bawah kursinya. Sama masyarakat tua. Siapa yang bikin hari ini? Pak, buktinya tadi. Ya, berangkatnya kan sampai tadi. Betul, Bapak ini kan. Nanti Bapak di kelas nanti bersihin lagi ya. Iya, Pak. Oke. Nah teman-teman, kita awali pembelajaran hari ini dengan doa ya. Bapak minta tolong ke Tata untuk memimpin doa, silakan. Marilah kawan, sebelum memulai pembelajaran dari ini, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin secara spiritual yang lain sebagainya. Ucap syukur terima kasih Tuhan atas hari yang telah Kau berikan pada hari ini. Tuhan, Kau sudah kami akan memulai mata pelajaran ekonomi, hendaknya Kau memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Juga Kau memberkati Pak Yeriko yang akan mengajar sehingga ilmu yang diberikan kepada kami dapat kami serap dengan baik demi masa depan kami. Dalam nama Yesus saya minta berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih Tata. Ya. Teman-teman, hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak hadir siapa? Apa masuk semua? Yadi tidak berangkat, Pak. Siapa? Yadi. Kenapa Yadi tidak berangkat? Dia kan hari ini Olimpiade, Pak. Olimpiade di mana? Ini provinsi dia, Pak. Kemarin Olimpiade matematika. Wah, bagus sekali ya. Iya. Nanti support dia ya. Iya, Pak. Oke, baik. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai kebutuhan manusia. Kompetensi dasar 4.1, ya ini dengan materinya itu kebutuhan manusia. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Terus yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian alat perumus kebutuhan. Dan yang terakhir, siswa mampu memahami jenis-jenis alat perumus kebutuhan. Untuk penilaiannya, Bapak bagi menjadi 3. Yang pertama ada sikap, itu berkenaan dengan keaktifan dan keterlibatan dalam pembelajaran di kelas. Terus yang kedua pengetahuan, yaitu tes lisan dan menjawab pertanyaan. Dan yang ketiga ada keterampilan, yakni berkenaan dengan penilaian saat diskusi kelompok. Baik, Bapak akan memberikan video mengenai materi hari ini ya. Silakan simak. Baik, Pak. Kilonya 13.000 ada, Pak. Pernahkah terpikirkan olehmu mengapa kita atau keluarga kita setiap hari selalu belanja? Mengapa toko-toko ataupun pedagang-pedagang bisa berjualan setiap hari? Itu semua karena manusia memiliki kebutuhan. Kira-kira apa ya kebutuhan sehari-harimu yang harus kamu penuhi? Baik teman-teman, dari video tadi kan terakhir bertanya mengenai apa sih kebutuhan kamu sehari-hari. Nah, Bapak mau tanya, kebutuhan teman-teman sebagai peserta didik itu apa? Bentar ya, Bapak cabut ini dulu. Oke. Bapak minta tolong Siti, kebutuhan kamu sebagai peserta didik apa? Kebutuhan baju seragam. Baju seragam. Yang lain? Buku. Buku. Sepatu. Sepatu.
Oke, baik. Ini Mbak Una mungkin mau menambahkan? Kebutuhan kuota, makanan. Oh ya, oke baik teman-teman. Nah, jadi sekarang Bapak mau bertanya, bedanya kebutuhan sama keinginan itu apa? Ada yang mau jawab? Saya Pak, Ya, silakan Ana. kalau kebutuhan itu kan sesuatu naluriah yang berasal dari manusia itu yang harus sesegera mungkin dipenuhi Pak, karena kalau nggak dipenuhi nanti akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusianya. Tapi kalau keinginan itu mirip dengan kebutuhan, segala sesuatu yang berasal dari diri manusia secara naluriah, tetapi kalau tidak dipenuhi itu tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Bagus sekali jawabannya ya. Tepuk tangan untuk Ivana. Ya betul sekali ya apa yang dikatakan Ivana. Jadi kebutuhan itu harus dipenuhi. Jadi kalau tidak dipenuhi maka akan menghambat keberlangsungan hidup seseorang. Baik. Nah jadi di sini penjelasan mengenai kebutuhan itu hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi akan mempengaruhi keberlangsungan hidup seseorang. Nah, sedangkan keinginan tadi sudah sempat dijelaskan oleh Ivana bahwa hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup seseorang. Baik, nah di sini Bapak minta tolong Dimas menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu ada umur, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, kebudayaan, adat istiadat, tingkat pendidikan, keadaan tempat tinggal, dan agama. Baik, terima kasih Dimas. Jadi yang pertama ada umur. Semakin tua umur seseorang, maka kebutuhan seseorang itu akan beda teman-teman. Jadi tentu saja Siti dengan orang tuanya pasti kebutuhannya berbeda-beda. Nah, yang kedua ada jenis kelamin. Tentu pria dan wanita itu kebutuhannya beda-beda. Kalau Ivana, Ya Pak, kebutuhannya sebagai wanita apa? make up Pak. Make up. Iya, terus Hah? butuh hair dryer, terus Oke. butuh tato, Tato. terus butuh baju-baju yang bagus-bagus itu Pak. Oke, baik. Sedangkan Dimas, kebutuhannya apa Dimas? Kalau saya makan, Pak. Makan. Ya, kalau nggak sebelum belajar belum makan nggak bisa mikir Pak. Oke, baik. Nah, beda kan kebutuhan antara pria dan wanita? Iya. Nah, yang ketiga ada penghasilan. Nah, kan teman-teman sebagai siswa juga beda dengan Bapak. Bapak kan seorang guru, jadi dari penghasilan Bapak, jadi kebutuhan Bapak juga beda. Misalnya Bapak kalau dari rumah itu kan memerlukan kendaraan ke sini. Nah, sedangkan di sini Dimas kan anak asrama sekolah sini kan, jadi tidak memerlukan kendaraan seperti itu. Terus kebudayaan atau adat istiadat ini juga menjadi faktor. Terus ada tingkat pendidikan, keadaan tempat tinggal, dan yang terakhir ada agama. Sekarang jenis-jenis alat pemenuh kebutuhan. Bapak minta tolong Bulan untuk membaca. Yang pertama, alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Yang kedua, alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Yang ketiga, alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya. Yang keempat, alat pemuas kebutuhan menurut hubungan dengan benda lain. Yang kelima, alat pemuas kebutuhan menurut kualitasnya. Yang keenam, alat pemuas kebutuhan menurut wujudnya. Baik, terima kasih Bulan. Jadi ini ada 6 jenis-jenis alat pemuas kebutuhan ya teman-teman. Baik, sekarang Bapak ada tugas individu buat teman-teman. Jadi nanti Bapak minta tolong Bulan, terus Ivana, Tata, dan juga Siti mencari materi tentang jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, Bulan, silakan mencari materi mengenai kebutuhan berdasarkan intensitas. Terus untuk Ivana mencari kebutuhan berdasarkan sifatnya. Terus untuk Tata mencari kebutuhan berdasarkan waktu. Dan yang terakhir ada Siti mencari materi mengenai kebutuhan berdasarkan subjeknya. Jadi untuk sumber materinya boleh mencari di internet ya teman-teman. Ya. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak, belum. Oke, baik. Bapak beri waktu 5 menit cukup ya? Cukup Pak.
Apakah ada kesulitan? Belum, Pak. Gimana di sana? Jadi perkataan itu tetap nggak ya, Pak? Oh iya, jangan lupa sertakan contohnya. Contohnya ya? Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Gimana sih sama kata? Enggak? Ada kesulitan? Oke, baik. Nah, waktunya sudah habis ya teman-teman. Baik, sekarang silakan ulang untuk mempresentasikan kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Dibagi menjadi berapa nanti silakan dijelaskan. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu ada tiga. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga tersier. Nah, kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan hidupnya. Contohnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang terjadi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya alat elektronik, perabotan rumah tangga. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Contohnya seperti barang-barang mewah, mobil mewah, emas, dan motor. Baik. Nah, jadi teman-teman, betul ya apa yang telah disampaikan Ulan. Jadi kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu dibagi menjadi tiga. Ada kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, contohnya seperti yang telah dimaksudkan tadi, makan, minum, tempat tinggal. Nah, untuk kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang terjadi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya peralatan elektronik, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Dan yang terakhir tadi sudah dijelaskan oleh Ulan, ini kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Nah, ini contohnya ada emas, mobil, motor, seperti itu. Baik, silakan. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Baik, Pak, saya. Oh ya, silakan. Menurut sifatnya itu dibagi menjadi dua, Pak. Ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang berhubungan dengan fisik dan kesehatan manusia. Misalnya kayak olahraga, istirahat, dan makanan. Lalu menurut sifatnya yang kedua yaitu kebutuhan rohani, yaitu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa atau rohani seseorang. Misalnya kayak rekreasi, beribadah, bersosialisasi, dan mendengarkan musik. Oke, baik, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk di sana. Nah, jadi benar ya teman-teman. Jadi kebutuhan menurut sifatnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebutuhan jasmani dan yang kedua ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani ini berhubungan dengan fisik. Contohnya tadi ada olahraga, istirahat, dan makanan. Nah, yang kedua ada kebutuhan rohani, ini berkenaan dengan kesehatan jiwa atau rohani seseorang. Terus contohnya itu ibadah, rekreasi, mendengarkan musik, dan lain-lain. Silakan yang ketiga. Jadi saya, Pak. Ya. Jadi kebutuhan menurut waktu itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini dan tidak boleh ditunda-tunda. Contohnya itu ada obat bagi orang yang sakit. Lalu kebutuhan yang akan datang itu adalah kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan dapat ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya itu tabungan. Oke, baik, bagus sekali ya jawabannya. Tepuk tangan untuk Tata. Nah, betul ya teman-teman. Jadi kebutuhan menurut waktu itu dibagi menjadi dua. Ini kebutuhan di masa sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan di masa sekarang tadi sudah dijelaskan oleh Tata, yang ini berkenaan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini dan tidak boleh ditunda-tunda. Contoh tadi obat bagi orang sakit, makanan bagi yang lapar. Terus yang kedua, kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan dapat ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya tabungan dan asuransi. Baik, silakan yang terakhir. Saya, Pak. Ya. Kebutuhan menurut subjeknya itu ada dua, yaitu kebutuhan individu sama kebutuhan kolektif atau kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan perseorangan di mana satu dengan yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya, siswa membutuhkan buku untuk belajar, sekretaris
membutuhkan komputer untuk bekerja. Sedangkan kebutuhan kolektif atau kebutuhan kelompok itu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersamaan dan pemenuhannya dapat dilakukan bersama. Contohnya jalan, tempat rekreasi, dan rumah sakit. Oke, bagus ya jawaban Siti. Tepuk tangan teman-teman. Baik, yang sudah dijelaskan Siti, betul ya teman-teman. Jadi kebutuhan menurut subjeknya itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama kebutuhan individu dan yang kedua kebutuhan kolektif atau kelompok. Nah, kebutuhan individu ini adalah kebutuhan perseorangan di mana satu dengan yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, contoh tadi siswa yang membutuhkan buku untuk belajar, terus sekretaris membutuhkan komputer untuk bekerja. Yang kedua, yakni kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersamaan dengan pemenuhannya dapat dilakukan bersama. Nah, contohnya jadi jalan, tempat rekreasi, rumah sakit, dan lain-lain. Baik teman-teman, nah sekarang Bapak akan memberikan soal atau pertanyaan, terus nanti silakan teman-teman menjawab, yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Nanti Bapak akan memberikan poin untuk teman-teman yang bisa menjawab. Apakah ada pertanyaan? Belum. Jadi nanti yang bisa menjawab akan mendapatkan poin ya. Gitu ya? Oke, baik. Mungkin teman-teman boleh mempersiapkan diri sementara Bapak akan menuliskan nama teman-teman di sana. Jadi nanti ini ya, silakan teman-teman menjawab kolom dari contoh kebutuhan ini di sebelah sini. Mengerti? Oke, baik. Sebentar ya. Yang sana bulan ya? Tuh. Dimas. Betul nggak Dimas namanya? Betul Pak. Ini Tata. Iya. Siapa namanya? Tata? Bukan? Oh, Tata. Siapa? Ivana apa Tata? Fleksibel Pak, siapa aja. Oh iya, baik. Ipan aja suka di sini. Oh Ivana, baik. Oh yang belakang itu ya, Tata ya? Oh iya. Kata Pak, ini agak lebih. Oh iya. Oh iya. Saya belum sih mau dari Oh ini Siti. Baik. Ipan. Ya? Oh sini. Itu tulisan sini tuh SITI Pak. Oh. Jadi. Oh iya, mohon maaf. Bapak ini muridnya sedikit gak ingat-ingat ya Pak? Iya, Bapak agak pelupa maklum. Faktor usia ya Pak ya? Iya. Baik teman-teman, sudah siap? Sudah. Siapa? Nomor satu siapa yang mau menjawab? Ayo siapa? Nomor satu ya, saya Pak. Oh siapa? Angkat-angkat dulu ya. Oh Dimas. Ya. Asuransi pendidikan tabungan. Apa ya? Kok tanya sih? Apa? Kalau asuransi pendidikan sama tabungan itu maksudnya menurut kebutuhan yang akan datang Pak. Menurut waktu, tapi maksudnya kebutuhan yang akan datang. Menurut waktu. Dan jenis kebutuhannya kebutuhan yang akan datang. Oh ya betul ya. Jadi teman-teman nomor satu, asuransi pendidikan tabungan itu dikategorikan menurut waktu kebutuhan yang akan datang. Wah tepuk tangan untuk Dimas. Satu lagi ya untuk Dimas. Yang lain mana nih suaranya? Mana nih jawabannya? Oke, yang nomor dua. Saya Pak. Siapa? Oh Ulan, silakan Ulan. Yang sampul dan alat tulis kantor itu termasuk kebutuhan menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individu. Subjeknya menurut kebutuhan individu. Kita lihat ya. Ya betul. Tepuk tangan untuk Ulan. Kamu bisa sekali ya. Dari sudut Bapak. Jelas. Oke, baik. Ayo yang lain. Mana nih? Nomor 3 Pak. Oh, nomor 3. Ya, silakan. Nomor 3 itu kan contoh kebutuhan kasih sayang orang tua dan rasa nyaman. Menurut saya itu
masuk dalam kebutuhan menurut sifatnya, Pak. Dan jenis kebutuhannya itu kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut sifatnya, Iya. jenisnya itu Jenis kebutuhan. kebutuhannya kebutuhan rohani. Kita lihat ya. Oh iya betul. Tepuk tangan untuk Ivana. 1 poin untuk Ivana. Oke. Ini kita beri kesempatan kepada dua teman kita yang belum menjawab ya, agar dapat Iya. poin. Ya, nomor 4 siapa? Tata atau Siti dulu? Saya nomor 5 aja lah, Pak. Nomor 5? Iya. Oke, nomor 4 silakan Siti. Nomor 4 itu menurut sifatnya Iya. kebutuhan jasmani. Karena itu kebutuhan jasmani itu terdiri dari olahraga, tidur, dan minum vitamin. Kebutuhan jasmani. Oh, iya. Oke, jawabannya betul ya teman-teman. Tepuk tangan Siti. Oke, Tata tadi bilang nomor 5, silakan Tata. Jadi Pak, kan itu flyover sama jembatan ya Pak ya? Iya. Itu tuh menurut subjeknya. Dan jenis kebutuhannya tuh kolektif Pak, karena digunakan secara bersama-sama. Karena digunakan secara. Bersama-sama. Oke, kita lihat ya Tata. Ya betul ya jawaban Tata. Oke, semuanya mendapat 1 poin. Nah, nanti Bapak masukkan poin ini ke daftar poin teman-teman dan dimasukkan ke dalam penilaian keaktifan ya. Iya Pak. Oke, sekarang kita akan diskusi kelompok. Nah, jadi di sini Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Nah, untuk kelompok pertama silakan mencari materi mengenai alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Terus yang kedua alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Dan yang ketiga ada alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya. Terus yang kelompok kedua mencari materi mengenai alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Terus alat pemuas kebutuhan menurut kualitas dan alat pemuas kebutuhan menurut wujudnya. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum Pak. Belum. Baik. Nah, jadi teman-teman tadi kan Bapak memberikan tugas. Jadi untuk pengertian alat pemuas kebutuhan ini adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia baik dalam bentuk barang maupun jasa. Nah, contoh dalam bentuk barang yakni makan, tadi sudah sempat disinggung kan, makan terus minum gitu, itu kebutuhan. Nah, untuk jasa itu kayak cleaning service, kayak OB cleaning service gitulah teman-teman. Oke, baik. Nah, silakan teman-teman nanti bergabung ke dalam kelompok. Oke, untuk kelompok 1 Bapak minta Bulan, Tata dan Siti. Untuk kelompok kedua Dimas dan Ivana. Silakan bergabung dengan kelompoknya ya. Oke, baik, bebas menuju tempatnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bapak beri waktu 15 menit cukup ya? Cukup Pak. Baik. Nah, tanya. Silakan. Pembagian itu tugasnya masing-masing kelompok mengerjakan 2 apa nomor 1? Apa dia nomor 1, saya nomor 2 gitu Pak? Jadi tadi kan Bapak sudah memberikan materi untuk yang dibahas itu kan. Iya. Nah, jadi itu terserah teman-teman mau dibagi atau nanti mencari dalam kelompok itu silakan berdiskusi, silakan kayak membagi-bagi gitu loh. Jadi nanti Dimas bagian mana, kamu bagian mana. Iya Pak. Gitu ya. Iya. Bagaimana kelompok 1? Aman Pak. Aman. Dan Gimana? Kelompok 2? sudah selesai Pak. Sudah selesai. Iya. Sekarang Pak kayak gini. Iya bisa. Jangan lupa bertahan contohnya ya. Baik teman-teman, waktunya sudah habis.
Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Baik, silakan kelompok yang pertama untuk menjelaskan alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Kelompok satu tadi ada Wulan, Tata, dan Siti. Saya yang jelaskan, Pak. Oke, baik, silakan. Alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Yang pertama ada benda ekonomi. Karena sifatnya terbatas, maka mendapatkan benda ekonomi harus melalui pengorbanan tertentu. Yang kedua ada benda bebas. Nah, karena banyak tersedia di alam, sehingga kita dapat dengan bebas memanfaatkannya. Ya, betul. Terus alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Lanjut. Menurut kegunaannya ada dua. Yang pertama benda konsumsi, yaitu benda yang didapatkan langsung dan digunakan untuk konsumen. Contohnya buku, pulpen, penggaris. Lalu yang kedua ada benda produksi, yaitu benda yang digunakan untuk proses produksi sehingga menghasilkan barang lainnya yang dapat dikonsumsi. Contohnya mesin jahit untuk menghasilkan baju. Oke, baik. Nah, betul ya apa yang dikatakan oleh Bulan tadi. Masih ada satu materi lagi, silakan kelompok satu. Saya Pak mau melengkapi. Jadi alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya itu ada tiga, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah atau barang baku adalah barang yang belum diolah atau belum mengalami proses produksi. Contohnya itu padi, jagung, kapas, dan lain sebagainya. Terus barang setengah jadi itu adalah barang yang sudah mengalami proses pengolahan tapi belum bisa dipakai karena prosesnya belum selesai sepenuhnya. Contohnya kopra dari kelapa buat dipakai menjadi minyak goreng. Lalu benang dari kapas yang dibuat itu dipakai untuk untuk membuat kain. Terus habis itu ada barang jadi, adalah barang yang sudah melalui proses pengolahan dan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya tas, baju, meja, dan lain sebagainya, Pak. Oke, baik. Terima kasih kelompok satu. Tepuk tangan kelompok satu. Baik, ya. Jadi betul ya apa yang telah disampaikan oleh kelompok satu. Nah, yang pertama ada alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada benda ekonomi dan yang kedua ada benda bebas. Terus alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada benda konsumsi dan yang kedua ada benda produksi. Dan yang terakhir tadi alat pemuas kebutuhan menurut prosesnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada barang mentah, yang kedua ada barang setengah jadi, dan yang ketiga ada barang jadi. Nah, barang mentah ini adalah barang yang belum diolah dan belum mengalami proses produksi. Betul? Contohnya tadi telah disampaikan oleh Tata, yakni tembakau, padi, rotan, kapas, lain dan sebagainya. Terus yang kedua barang setengah jadi itu juga sudah betul. Contohnya yang telah disampaikan oleh Tata, yakni kopra dari kelapa sawit terus dipakai untuk membuat minyak goreng. Terus benang dari kapas dibuat untuk membuat kain dan lain-lainnya. Terus contoh yang ketiga juga sudah jelas disampaikan oleh Tata tadi, yakni barang jadi, ada contohnya itu dari tas, kursi, lemari, pakaian, dan lain sebagainya. Baik, silakan kelompok 2. Baik, Pak. Yang pertama, alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain itu ada dua, Pak. Barang substitusi dan yang kedua barang komplementer. Barang substitusi itu adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang dalam pemakaiannya bisa saling menggantikan antara barang satu dengan barang yang lainnya. Misalnya, bus itu menggantikan mikrolet, kopi dengan teh, gelas dengan cangkir. Lalu untuk barang komplementer itu merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang dalam penggunaannya bisa saling melengkapi. Misalnya kompor dengan gas, gula dan kopi, galon dan dispenser. Oke, baik, betul ya. Nah, yang pertama itu ada barang substitusi. Dan ini adalah barang pemuas kebutuhan manusia yang dapat pemakaiannya bisa saling menggantikan atau antara barang satu dengan barang yang lain. Contoh tadi itu bus diganti dengan mikrolet, terus kopi diganti dengan teh. Nah, contoh yang untuk barang komplementer juga sudah jelas dikatakan oleh Pana tadi, kompor dan gas, terus gula dan kopi itu ya, teman-teman. Terus selanjutnya silakan. Masih ada alat pemuas kebutuhan menurut kualitasnya. Alat pemuas kebutuhan menurut kualitasnya ya, yang pertama yaitu barang superior adalah alat
pemohon kebutuhan manusia yang memiliki kualitas yang tinggi dan kualitas tersebut ditunjukkan dengan harga yang mahal. Jadi barang ini biasanya dikonsumsi oleh orang-orang yang berpenghasilan menengah ke atas. Contoh, lukisan mewah, pakaian mahal, mobil mewah, dan lain-lain. Yang kedua, barang inferior, yaitu alat pemohon kebutuhan manusia yang mempunyai kualitas harga rendah. Contoh, pakaian bekas, barang-barang meluakan, dan lain sebagainya. Oke, betul ya. Nah, yang terakhir materinya silakan. Yang terakhir itu tentang alat rumah kebutuhan menurut wujudnya. Di sini juga dibagi menjadi dua. Ada barang konkret dan barang abstrak. Barang konkret merupakan alat rumah kebutuhan yang bisa dilihat, diraba ataupun dirasakan. Misalnya rumah, pakaian, mobil, motor, dan lain-lain. Lalu yang kedua barang abstrak. Barang abstrak itu merupakan alat rumah kebutuhan manusia yang tidak dapat dilihat ataupun diraba, tapi bisa dirasakan. Misalnya jasa dari guru, jasa petani, jasa dokter, dan lain-lain. Betul ya. Nah, rumus kebutuhan menurut wujudnya itu dibagi menjadi dua. Nah, yang konkret itu bisa dilihat, sedangkan yang abstrak itu tidak bisa dilihat. Nah, yang bisa dilihat tadi kan mobil, terus rumah. Nah, sedangkan yang abstrak itu jasa guru, jasa dokter, jasa petani, dan jasa-jasa lainnya. Baik teman-teman, untuk hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita. Jadi, apakah ada yang mau menyimpulkan apa yang telah kita dapat hari ini? Mungkin salah satu, silakan. Baik Pak, saya coba. Ya, silakan sana. Nah, dari yang saya pelajari hari ini, kebutuhan itu adalah sesuatu yang muncul secara naluriah dari masing-masing orang, di mana kebutuhan itu harus sesegera mungkin dipenuhi. Karena jika tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya, Pak. Oke, tepuk tangan dulu karena betul sekali ya. Nah, baik teman-teman, Bapak Asa sudah selesai. Nah, jadi silakan nanti teman-teman membuat refleksi di rumah bagaimana apa yang telah didapat dari pelajaran hari ini. Silakan dikumpul melalui Google Classroom yang telah Bapak sediakan, gitu ya. Ya Pak. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta tolong Dimas untuk memimpin doa, silakan. Baik, sedikit dari teman-teman untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, terima kasih Dimas. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.